Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita bersama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Biarlah kita memohon kepada Tuhan hari ini, biarlah kita bisa merasakan dan masuk di dalam hadirat Allah lewat doa, pujian, penyembahan. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kita makin dekat dengan Dia. Sampai kita bisa menjamah, ya saudaraku, menjamah, ya kan, bahkan dijamah oleh Tuhan. Kita mau menjamah, tapi kita yang dijamah oleh Tuhan. Kita yang mengejar Tuhan, tapi justru kita yang dikejar oleh Tuhan. Itulah saudaraku, hal yang luar biasa. Malam ini saya percaya, siapkan iman saudara untuk disembuhkan. Amin. Siapkan iman saudara untuk disembuhkan. Saya percaya bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa-kuasa roh-roh yang ada dalam dunia ini. Mari saudara, kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa, kami sujud di kaki-Mu. Kami mohon Tuhan, Kau berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan ya Tuhan rasa kagum hormat akan Tuhan. Penuhi kami semua ya Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu Yesus. Penuhi kami, beri ya Tuhan setiap kami ya Tuhan kekuatan yang baru. Setiap kali kami masuk menara doa, kami mengerti bahwa kami sedang menanti-nantikan Tuhan. Engkau berjanji, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, seperti pada burung rajawan. Oh ya Allah, kami tidak akan pernah lelah. Kami tidak akan pernah lelah. Yes. Karena Tuhan memberikan terus kekuatan. Mari buka suaranya saudara berdoa. Mari berbahasa roh saudara.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, oh, ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, oh, ku percayakan ada bagiku. Mari sembah Dia, oh. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku. Mari sekali lagi naikkan pujian Bapak Ibu Saudara, katakan, Bapa kami datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh, oh, oh.
di saat kami tidak berdaya, kuasa-Mu itu akan bekerja. Amin Tuhan. Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Beri kami ya Tuhan hati yang bisa percaya. Amin Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kami percaya mujizat itu nyata. Amin Tuhan. Mujizat itu masih ada buat setiap kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Oh, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat. Sekali lagi saudara katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari sekali lagi dari awal dengan bunyi dikatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ini doa kami. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang tak kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sabari Allah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. mujizat itu nyata pada saat Tuhan campur tangan Amin. dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan bisa campur tangan dalam hidup kita ketika ada apa, saudara? Ada iman di hati kita. Iman akan apa? Akan siapa? Akan Tuhan Yesus. Kemarin kita bahas tentang
kuasa darah Yesus. Ada 5 titik, saudara masih ingat ya? 5 titik daripada pencurahan dari Yesus. Ada 5 titik di dalam pencurahan dalam tubuh Yesus. Saya ingin ajak ibu bapak berdoa. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Kenapa ada kuasa dalam darah Yesus? Alkitab katakan apa saudara? Tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan dosa. Bicara pengampunan bicara tentang apa? Kita tahu bicara pengampunan bicara tentang kasih. Ketika kita sebut, kita perkatakan ada kuasa dalam darah Yesus. Apa yang terjadi saudaraku? Alkitab katakan dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang dibenarkan. Dengan mulut mengaku diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Kita dibenarkan, lalu dengan mulut kita diselamatkan. Kita disembuhkan. Kita diberkati, kita dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Jadi gini, saya ingin ajak dalam tempo 3 menit ini. Kita doa sepakat dengan minta kuasa darah. Kita pakai kuasa darah Yesus. Ini senjata yang ampuh buat hidup kita. Caranya gimana? Darah Yesus bisa berkuasa atas hidup kita. Darah Yesus hanya bisa berkuasa, ya kan? Apabila dipakai oleh orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang ngerti katakan amin. Itu pertama. Bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan orang yang belum diselamatkan. Tapi hanya orang-orang yang jadi milik Tuhan. Orang percaya. Bagaimana caranya kuasa darah ini? Kita udah tahu bahwa kuasa darah, ya kan, punya darah Kristus berkuasa untuk apa? Kesembuhan kita. Hancurkan kutuk, saudaraku. Memberkati tangan kita, supaya kita tahu mana yang harus digenggam, mana yang harus dilepaskan. Kekuatan untuk menerima, kekuatan untuk memberi. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan apa? Berhasil. Karena ada penebusan darah dari tangan Tuhan keluar. Lambung bicara apa? Kuasa perjamuan, kuasa kelahiran baru, kuasa ciptaan yang baru. Karena kenapa lambung? Air campur darah. Setiap ibu hamil yang mau melahirkan anak pasti keluar apa? Darah campur air dari rahimnya, baru kelahiran itu keluar, saudaraku. Nah hari ini saudara yang tiap hari tertuduh, merasa bersalah, merasa apa? Percaya. Kuasa darah, saudara kan, membenarkan kita, membebaskan kita. Katakan amin. Dia juga yang kelima, kita kan dapatin apa? Berkata apa? Jalan hidup kita bukan lagi jalan menuju kehancuran, jalan yang menurun, jalan yang terus rugi. Tapi percaya, kalau saudara mau pakai kuasa darah ini, jalan hidup kita akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Yang kemuliaan yang makin besar. Yang percaya katakan amin. Caranya gimana? Percaya ada kuasa darah. Percaya darah Yesus. Percaya darah Yesus. Percaya dengan apa? Percaya pada kasih Allah dalam hidup kita. Percaya pada Allah mengasihi saya. Lalu sekarang bagaimana menerapkannya? Pakai perkatakan itu. Perkatakan. Kita katakan ada kuasa dalam darahnya. Mari, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, mari nyanyi, buka suaranya ibu bapak, tutup matanya, katakan ada kuasa. Saudara bisa melihat kuasa yang darah yang mengalir dari punggung untuk kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara semua yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yes. Saudara lihat dari kepala Yesus
Yes, ada kuasa dalam darah. Oh ya, ada kuasa. Saudara lihat darah mengalir di kedua tangan Yesus. Ketika tangannya dipaku di atas kayu salib. Yes, dia menebus tangan kita supaya apapun yang dikerjakan tangan kita dibuat berhasil. Engkau punya kekuatan untuk menerima berkat dari Allah. Engkau juga punya kekuatan untuk memberikan, melepaskan berkat, menjadi berkat buat yang lain. Terus doa, saudara doa. Katakan, ada kuasa dalam darah Yesus. Sekarang lihat, saudara tutup matanya. Ada darah yang mengalir dari lambung. Air, darah campur air. Kuasa kelahiran baru. Jadi ciptaan baru. Yes. Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah. Sekarang terima pengurapannya dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kuasa. Kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Lihat darah yang mengalir di kaki. Jalan-jalan hidupmu. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jalan kelimpahan. Terima dalam nama Yesus. Bahkan kakimu akan menginjak iblis. Engkau akan menginjak iblis di bawah telapak kakimu. Terima kuasa ini dalam nama Yesus. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Saudara, malam ini saudara merasa ada satu kuasa gelap sepertinya yang mengganggu saudara. Entah hidup saudara sehingga jadi sakit, saudara tahu penyakit ini, atau mengenai ada halangan-halangan dalam pekerjaan. Saudara sulit, jadi tak ada damai di hati, gelisah. Atau saudara tahu rumah saudara mungkin ada kuasa gelap di sana. Saya mau kasih tahu, saudara, perkatakan ada kuasa dalam darah Yesus. Perkatakan ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa darah Yesus lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kuasa darah Yesus lebih besar daripada kuasa gelap yang mengikat hidup saudara, yang mengganggu saudara. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi saudara, sebagai hamba Allah, saya berdoa, saya hardik dalam nama Yesus. Pergi, lepas, merdeka saudara. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima damai sejahtera. Terima urapan ini.
Dalam nama Yesus. Saudara jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus. Kudus. Kudus rumahmu. Kudus. Dalam nama Yesus. Saya akan melihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami iman untuk percaya bahwa hidup kami sudah dibasuh oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Mari sembah yuk, haleluya 12 kali. Sembah dia saudara. Penyembahan akan mentahirkan, menguduskan. Dalam nama Yesus. Waktu saudara menyembah, kuasa darah mentahirkan, yes, seluruh hidup, seluruh aspek kita, rohani, jasmani, hubungan, keuangan, semua. Yes. Saudara, waktu saudara menyembah, haleluya, saudara yang sakit disembuhkan. Yes. Sembah dia, buka, tutup matanya, buka suaranya. Sembah bawah hatinya. Yes. Terima kasih Yesus. Lawak penuhi kami dengan hadirat-Mu. Yesus. Yesus. Penuhi. Lepas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan jawab doa-doa kami. Tuhan jawab doa-doa kami. Kami rasakan hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih. Kami rasakan hadirat kasih, urapan kasih yang melenyapkan ketakutan kami, yang melenyapkan setiap dusta iblis, yang memberikan kami kekuatan dan kasih karunia mengatasi segala pencobaan. Hadirat kasih yang kami bisa berkata semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Tutup mata ibu. Semua karena anugerah-Mu. Supaya tidak ada satupun di antara kami yang memegahkan diri, yang memegahkan diri yang jadi sombong. Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kuasa darah-Mu. Yesus, kami dapatkan ketenangan, kami dapatkan kelegaan. Yesus, katakan bersama dengan saya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua
percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Amin. Engkau mengasihi anak-Mu yang ini Tuhan. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Jangan takut. Percaya saja. Dia Allah ada di pihak kita. Dia Allah berserta kita. Dia Allah yang menyertai kita, yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang baru. Makasih Tuhan, kami rasakan kasih-Mu. Terima kasih semua karena anugerah. Kalau kami bisa, itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Kalau kami punya, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa jadi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Makasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Makasih. Terima kasih Tuhan. Makasih. Keselamatan hidup kekal Tuhan beri. Makasih Engkau berikan kami tempat di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Sekarang anak-anak-Mu akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat bisa mengajar kebenaran firman-Mu. Taruh pesan-pesan-Mu di lidah mulut hamba-Mu ini. Aku bisa mengajar dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan aku percaya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini, ya Tuhan Kau berikan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Sehingga hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, kita rasakan hadirat Allah begitu kuat pada doa, pujian, penyembahan tadi selama setengah jam lebih saudara. Saya percaya bahwa saudara semuanya dikuatkan. Ya, hari ini saya ingin sharingkan lagi satu ayat firman Tuhan yang sering kali saya bagikan. Tetapi itulah Tuhan, kekayaan daripada Alkitab, kehebatan Alkitab. Saudaraku, Alkitab itu saudara seperti dikatakan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Artinya apa di sini? Kalau kita baca Alkitab ayatnya sama. Pasalnya sama mungkin. Saudaraku, ya kitabnya sama. Tapi karena ini yang tulis Roh Kudus. Saudaraku, apa yang ilham dari Roh Kudus ditulis oleh manusia. Itu saudara kita bisa dapat sudut pandang, pewahyuan, pengertian yang baru. Katakan amin. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah bagaimana menjadi tegar di masa sukar. Bagaimana menjadi tegar di masa sukar. Ya, saudara, bukannya bagaimana menjadi ambiar di masa sukar, bukan ambiar, tapi apa? Tegar, saudaraku. Kadang banyak orang nih jadi ambiar di masa sukar sekarang, saudaraku. Kita nggak mau ambiar karena kita bukan, ya, karena kita mau tegar, saudara. Jadi sobat tegar, ya kan? Biar kita jadi sobat tegar di masa sukar. Bagaimana menjadi tegar di masa sukar, ini penting. Nah, saudaraku yang kasih Kristus, kita kasih contoh ini, satu contoh saudara yang saya mau ambil dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Kalau 12 tahun tuh anak tuh udah masuk SMP. Saudara, SMP ya. SMP kelas 1. Saudaraku, itu wow, bayangin saudara, 12 tahun menderita pendarahan. Kita baca Alkitab kita, saudaraku. Kita baca ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang, Markus 5 ayat 25 sampai 29. Kita baca, ya kan? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Katakan amin saudara. Ini benar-benar ibu ini mengalami yang namanya penderitaan, saudara, kesakitan yang luar biasa. Dia bukan cuma menderita secara fisik, pendarahan saudaraku, tetapi juga saudaraku yang serius, dia juga mengalami penderitaan secara apa? Rohani. Dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Dia juga mengalami penderitaan secara sosial. Dia harus dikarantina, dia harus diisolasi. Karena menurut hukum Taurat, saudaraku, bahwa perempuan yang mengalami pendarahan itu dinyatakan najis atau tidak tahir, saudara. Dampaknya apa, saudara? Alkitab katakan juga, saudaraku, di sini katakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi ini udah secara ekonomi sudah habis, saudara. Secara ekonomi yang ada habis, tapi juga secara ekonomi dia tidak bisa lagi mendapatkan karena tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Keadaan yang luar biasa. Tapi kita sudah dengar cerita ini, saudara. Ini hal yang luar biasa. Perempuan ini mengalami mujizat kesembuhan. Bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan, perempuan ini pun kita lihat saudaraku, ya kan? Dia bukan cuma disembuhkan, tapi juga dia menerima apa? Keselamatan yang utuh daripada Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudaraku yang kasih Kristus, nah namanya kehidupan kita di muka bumi ini, yang namanya masalah itu pasti datang silih berganti. Saudara, entah itu sakit penyakit, hubungan keluarga, keuangan, atau masalah daripada kejatuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ya kan saudaraku, ya kan, tetaplah tegar. Saya mau katakan pakai istilah, tetaplah tegar di masa sukar. Kunci tetap tegar di masa sukar adalah apa, saudara? Milikilah iman. Milikilah iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Alkitab berkata begini, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa, saudara? Iman kita. Dalam perjanjian baru, kata pengharapan disebut 85 kali. Kebenaran 230 kali. Kasih 258 kali. Saudara tahu nggak? Kata iman, perkataan iman itu disebut di dalam perjanjian baru berapa kali? 558 kali. Jadi artinya saudara, kalau kata iman disebut paling banyak di perjanjian baru, Tuhan mau setiap kita, ya kan, hidup oleh iman kepada Tuhan. Karena iman kepada Kristus adalah kunci kemenangan menghadapi peperangan rohani, menghadapi masalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, iman yang sejati harus digantungkan kepada objek sasaran yang apa? Yang tepat. Iman sejati harus bergantung kepada siapa? Kristus. Disinilah pentingnya apa? Pengenalan akan Yesus. Saya mau jelaskan begini, saudaraku. Seringkali kita merasa punya iman yang kuat. Tetapi sebenarnya iman yang kuatnya itu adalah iman kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada Yesus, kepada firman-Nya, tetapi iman yang kuat kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada kekayaan kita, kepada pengalaman masa lalu, kepada kebisaan kita. Lalu kita bilang begini, karena kita tanya iman, gimana? Saya pasti bisa, saya pasti mampu. Kalau dia bisa, aku bisa. Iman bukan itu, ya kan saudaraku, ya kan? Ini bukan iman yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, lebih baik kita punya iman yang kecil kepada Kristus daripada punya iman yang besar kepada diri sendiri. Saudaraku, kalau kita menunjukkan iman kepada Kristus
di sanalah kuasa Roh Kudus akan bekerja. Di sanalah berkat Tuhan dan mujizat itu akan terjadi. Orang yang punya iman di tengah masalah akan menjadi orang yang punya apa? Pengharapan. Orang yang punya pengharapan menjadi orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat akan memiliki pikiran yang apa? Kreatif. Orang yang pikirannya kreatif akan mudah menemukan apa? Jalan keluar yang sebetulnya telah Tuhan sediakan. Harus dimulai dengan apa? Iman. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada apa? Kepada firman-Nya. Saudaraku, sebaliknya kalau orang lagi masa sukar, langsung ambiar, patah semangat, menjadi orang yang pesimis. Kalau kita udah pesimis, kita nggak akan pernah bisa lihat sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di situ. Contoh saudara tahu ya kisah seorang yang bernama siapa? Hagar. Hagar dia bawa Ismail yang masih kecil. Saudara keluar dari rumahnya. Hanya dibekali air, sekirbat air saudaraku. Ya kan sama sepotong roti oleh Abraham. Dia lari. Lalu airnya sudah habis saudaraku. Dan anak ini kehausan Ismail. Lalu Hagar dia mengeluh. Dia mulai berkata, mati anak ini. Aku tidak tahan lihat anak ini mati. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Saudaraku. Dan berbicara pada Hagar. Lalu Alkitab katakan apa saudara? Allah membuka mata Hagar. Lalu di depan Hagar dia bisa lihat apa? Sebuah sumur. Saya mau nanya sama saudara, sumurnya itu tadinya udah ada atau belum ada? Sudah ada. Tapi dia jerit, dia nangis, dia ngomong, mati kausan anak ini. Gak ada air, padahal di depan ada sumur. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa lihat? Karena ambiar hatinya. Bukan tegar. Ketika ada tegar, ya bisa terbuka. Di sini saudaraku. Kalau kita punya iman di tengah masalah, kita menjadi orang yang punya pengharapan. Orang punya pengharapan pasti orang ini punya semangat. Enggak keberatan, tapi semangat. Orang yang semangat selalu apa? Pikirannya kreatif. Katakan amin. Katakan amin. Ya, orang yang pikir kreatif, dia mudah untuk menemukan jalan keluar. Bisa lihat sumur yang Tuhan memang sudah sediakan bagi dia. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudaraku, ya. Saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 5-8 katakan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut menghadapi musim kering. Ya, daunnya akan tetap hijau, ia tetap berbuah di setiap musim hidup dia. Katakan amin. Saudara sudah familiar lah, saudara sudah mulai akrab dengan kata pandemi, COVID-19, corona, resesi ekonomi. Saudara mungkin sudah bukan cuma dengar, mungkin juga lihat dan ngalami. Ya, presiden kita juga bicara, menteri keuangan bicara, kita memasuki masa resesi ekonomi. Resesi ekonominya bukan Indonesia, tapi global. Hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang berat secara keuangan. Beberapa ahli ekonomi, ya kan, bankir bilang, ya kan, kalau kita jadi pengusaha, cobalah, ya kan, jangan terburu nafsu untuk investasi yang baru. Coba teliti dulu, lihat dulu. Kalau bisa mantepin yang ada dulu, gitu kan saudara. Jaga ini sampai kapan keadaan. Kalau kita punya cash flow yang bagus, ya kan, maka kita akan lebih sehat ketimbang, ya kan, daripada perusahaan yang tidak punya cash flow yang cukup. Nah itu kata-kata semua pada bicara seperti itu. Saya mau kasih tahu, begini, saudaraku, kalau kita pikir ulang, tahun-tahun mana di dalam perjalanan hidup kita yang tidak berat? Dari zaman Abraham sudah ada kelaparan. Zaman Ishak ada kelaparan. Yakub harus mengungsi ke Mesir karena ada kelaparan. Ya kan, numpang sama Yusuf.
Saudaraku, setiap zaman Orde Lama yaitu resesi juga. Orde Baru pernah ada resesi, reformasi, semuanya. Saya mau kasih tahu, Alkitab bilang ini, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya akan tetap apa? Hijau. Ia akan tetap berbuah di sepanjang musim kehidupannya. Katakan amin saudara, andalkan Tuhan. Saya kasih contoh. Makanya kemarin kita bahas tentang kuasa darah. Kita ngerti tentang bagaimana luar biasanya kuasa darah ini. Dia berikan kita berkat jasmani berupa apa? Kesembuhan ilahi. Dia berikan juga berkat apa saudara, rohani dalam bentuk apa? Dia cabut kutuk dalam hidup kita. Kita sudah belajar, kutuk itulah kekuatan atau kuasa yang membawa seseorang terus turun sampai ke lubang maut. Sebaliknya saudara, berkat yang membawa orang terus naik sampai ke sorga. Kuasa darah ini. Selama kita hidup di dunia, iblis maunya kita lihat kondisi. Iblis tidak ingin supaya kita lihat posisi kita. Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Ada di posisi Dia. Percaya pada posisi kita dalam Kristus. Katakan amin. Bukan selalu lihat kondisi. Kalau kita lihat kondisi, khawatir, takut. Katakan amin saudara. Ya kan? Tapi kalau kita berada dalam melihat posisi kita dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Tuh menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Saya udah tahu keadaan saudara sekarang. Saya percaya tidak ada keadaan kita yang seperti perempuan ini. Tidak sakit, tidak bisa ibadah, tidak bisa secara sosial di karantina, duit habis, mungkin jarang. Ibadah pasti, paling tidak ibadah saudara masih bisa. Dengar baik, ini nih ibadah tidak bisa. Sakit, secara sosial, di karantina isolasi, secara keuangan, sudah ada habis. Tapi saya melihat saudara, kuasa darah, kuasa kasih. Saya bicara kuasa darah, bicara kuasa kasih Allah. Kuasa kasih Kristus. Itu benar-benar mencabut semua keempat jenis kutuk. Kutuk rohani, jasmani, sosial, dan keuangan. Cabut perempuan ini. Saya berdoa kuasa darah, kuasa kasih malam ini. Sementara saudara dengarkan program Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah ini. Malam ini saya berdoa dan saudara percaya bahwa kuasa darah ini, kuasa kasih akan cabut 4 jenis kutuk ini. Dan Tuhan akan berikan 4 jenis berkat buat saudara. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat sosial, dan berkat keuangan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana caranya saudara? Kita bisa tegar di masa sukar. Bagaimana caranya? Kita lihat daripada kehidupan dari perempuan pendaraan ini. Yang pertama, saudaraku, kita harus mendengarkan firman. Sederhana sekali. Cara mendengarkan, saudaraku, itu gimana? Kita lihat Markus 5 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat ini seharusnya saudaraku menjadi menjadi pedoman pegangan kita. Coba lihat saudara.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini, ya kan? Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya kan? Lalu dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara sini, lihat saudara. Perempuan ini memiliki apa? Iman kepada Tuhan Yesus. Untuk disembuhkan. Dia punya iman kepada Yesus untuk disembuhkan. Bagaimana imannya bisa muncul? Oleh karena ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan saudara. Jadi dia punya iman untuk disembuhkan karena dia mendengar berita tentang Yesus. Iman saudara, imannya bisa muncul karena saudara mendengar pengajaran firman Tuhan malam ini. Katakan amin. Selama masa pandemi, saudara sudah berjalan 3 bulan lebih kita. Saudara dengar pengajaran. Saudara harus percaya. Saudara makin kenal Tuhan. Makin percaya Tuhan. Tapi lihat, perhatikan sini saudara. Saudara perhatikan di sini. Ada kata-kata lain. Perempuan ini setelah dia mendengar, ya kan, berita tentang Yesus. Di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah. Artinya apa di sini? Saya dapat pengertian. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, yaitu firman Kristus. Dan iman ini harus mendorong kita makin dekat sama Tuhan. Kita bisa lihat orang ini punya iman kepada Tuhan atau tidak. Lihat kedekatannya dengan Tuhan. Semakin seorang imannya makin tumbuh, kayak perempuan ini, saudara, dia dengar berita-berita tentang Yesus, ya kan saudara, imannya muncul. Nah, imannya inilah yang mendorong dia mendekati Yesus dari belakang. Kenapa harus dari belakang, gak dari depan? Dia mau ikut belakang dari belakang. Perhatikan saudaraku. Jadi semakin orang punya iman kepada Tuhan, semakin dia dekat sama Tuhan. Semakin seorang dekat sama Tuhan, semakin mudah dia menjamah jubah Tuhan. Jubah bicara tentang apa? Jubah bicara tentang siapa saudara? Saudara lihat, seorang pakai jubah hakim, itu bicara tentang apa? Jabatan. Kita lihat seorang pakai jubah, pakai baju polisi. Oh, dia seorang polisi. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jubah Yesus, ini bicara apa? Ini bicara tentang kuasa. Katakan amin. Itulah jabatan. Dia Tuhan. Semakin kita punya iman sama Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin dekat kita bisa menjamah jubahnya. Kalau kita jamah jubahnya, Alkitab katakan, seketika itu juga ada kuasa yang keluar dari jubah itu. Kuasa itu keluar dari jubah itu ketika dijamah oleh perempuan ini. Kenapa? Perempuan ini punya firman. Firman berubah jadi iman. Iman yang mendorong dia dekat sama Tuhan. Pada waktu dia dekat sama Tuhan, iman ini yang menggerakkan kuasa Tuhan. Katakan amin. Tadi pagi iseng saya tweet di di Twitter. Saya dapat pengertian gini. Yesus tidur di tengah badai. Saudara, Yesus tidur di tengah badai. Para murid yang bangunkan Yesus loh. Bukan badai yang bangunkan Yesus. Artinya apa? Iman kita yang membangunkan, yang menggerakkan Tuhan. Bukan kebutuhan kita. Bukan badai kita. Bukan masalah kita. Bukan karena kita ada dalam badai lalu Tuhan tergerak. Enggak. Tuhan tergerak, Tuhan bergerak, Tuhan bekerja. Karena dia lihat iman. Semua orang megang jubah Yesus. Semua orang menyentuh Yesus, tapi tidak ada kuasa yang keluar. Kenapa? Karena kuasa itu bisa keluar, bergerak. Saudara, karena ada apa? Disentuh oleh iman. Katakan amin. Dan iman timbul karena pendengaran. Sudah dapat saudara poin di sini? Katakan amin. Kita bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus kalau kita suka mendengar pengajaran kayak gini. Pengajaran firman Tuhan yang diurapi. Semakin bertumbuh iman kita, seharusnya semakin dekat kita sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin mudah kita menjamah jubahnya. Saat kita jamah jubah Tuhan, kita menjamah kuasanya.
kuasa yang mengubahkan kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, saya teringat satu hamba Tuhan pernah berkhotbah. Dia cerita tentang Billy Graham. Ada suatu kali ada seorang datang kepada Dr. Billy Graham. Kita tahu Billy Graham, saudara, ya kan? Dia tanya, bagaimana caranya saya bisa tegar di masa sukar. Ini judul khotbah saya lah, saya ini kan. Bagaimana saya bisa tegar di masa sukar. Billy Graham bilang ada 3 kunci untuk kamu bisa tegar di masa sukar. Yaitu apa? Read the Bible, 1. Kedua, read the Bible. Ketiga, read the Bible. Apa arti dari read the Bible? Baca Alkitab. Rupanya ini kunci supaya kita bisa tegar di masa sukar. Yaitu apa? Baca Alkitab, dengar pengajaran firman Tuhan, khotbah-khotbah yang diurapi, ya kan? Ya kan, itulah yang akan membuat iman kita. Kalau kita jarang baca Alkitab, kita jarang dengar pengajaran firman yang diurapi, pantaslah iman kita jadi lemah. Pantaslah kita mudah cemas, mudah bingung. Perhatikan kata-kata kita. Semakin iman kita menanjak, kata-kata kita lah kata-kata yang apa? Kata-kata yang membangun semangat untuk diri kita dan orang-orang yang mendengarnya. Katakan amin, saudara. Kalau kita mengisi pikiran dan hati kita dengan firman, sampai firman itu meluap dari hati kita dan pikiran kita, maka ketika kita mengalami kesukaran, kita akan tetap tegar. Sebab apa? Firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan hidup kita. Sebab di mana ada firman Tuhan, di sana ada Roh Kudus yang akan bekerja memberikan kita hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya ingin ajak saudara, isilah firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Maka ketika kita berada dalam keadaan krisis, maka firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Isi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Saudara tidak rugi, tidak buang-buang waktu menanti-nantikan Tuhan dengan ikut program Menara Doa online setiap malam. Tidak buang waktu, tidak percuma, tidak sia-sia. Ini akan memberikan saudara kekuatan yang baru. Katakan amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kapan saudara menantikan Tuhan? Pada saat saudara masuk, terlibat di dalam Menara Doa online ini. Dari awal saudara nantikan itu. Saudara duduk, saya ikut doa bersama-sama, ikut nyanyi bersama. Saudara catat pengajaran-pengajaran firman. Isi terus pikirannya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dikhotbahkan, firman Tuhan yang dinyanyikan, firman Tuhan yang didoakan. Pada waktu saudara isi pikiran saudara dengan firman Allah, saudara akan melihat ketika kau berada dalam krisis, firman Tuhan itulah yang akan berperang menggantikan saudara. Yang percaya katakan amin. Ini kunci sana. Charles Spurgeon, dia berkata gini, iman yang kecil bisa membawa kamu ke sorga, tetapi iman yang besar bisa membawa sorga ke dalam hidup kamu. Kenapa iman kita gak kerja, iman kita mati? Kita percaya Yesus, tapi selalu bilang tapi. Saudaraku, kita gak berdaya. Kenapa? Karena kita sering mendengar berita-berita negatif. Kita suka membesar-besarkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan kita. Saudaraku, kadang-kadang kita juga suka dengar, ya kan? Coba saudara kurangi mendengar diskusi yang merendahkan akal sehat. Saudara, acara-acara talk show di TV, ya sekarang udah, ya kan? Coba yang merendahkan akal sehat tuh jangan didengerin. Saudara, atau etika sopan santun tidak ada. Ini akan bisa menginikan daripada membuat ambiar iman kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Kita perlu dengar pengajaran firman Tuhan yang diurapi. Sebab iman itulah yang membuat hidup kita berkemenangan. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Itu yang pertama. Saudaraku, yang pertama. Ya. Jadi iman itu bertumbuh sebenarnya tuh lewat persekutuan yang erat dengan Roh Kudus setiap hari. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita.
Ketika kita dikuasai oleh kasih, kita bisa mengerti dan percaya kepada Allah apa yang menjadi kehendaknya bagi kita sesuai dengan perkataan firman yang tertulis di dalam Alkitab. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Katakan amin. Itu yang pertama. Saudara mau ngalami mujizat dalam hidup saudara? Saya melihat kelepasan. Saya melihat di masa pandemi ini, resesi ini, kita nggak bisa lagi hidup secara normal. Sebenarnya new normal ini adalah satu kehidupan yang abnormal, yang tidak biasa, yang tidak normal. Maksudnya kita harus hidup dengan iman. Gak bisa lagi pakai persneling yang biasa, harus pakai double gardan. Karena jalannya ini bukan jalan yang mulus lagi. Ini jalannya tuh berbatu, berlumpur, tanjakan, curam. Semua harus pakai double gardan. Katakan amin saudaraku. Ini waktunya. Saudara yang kasih Yesus, ayo bangun. Manusia yang di dalam ini, penting saudaraku. Bangun terus. Yang kedua, dengan cara apa? Dengar terus firman. Katakan amin. Yang kedua, kita harus mengucapkan perkataan iman. Anda harus mengucapkan. Markus 5 ayat 28-29. Ini perempuan ini berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga apa? Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi saudara sini ada perkataan iman. Roma 10 ayat 10 katakan apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ini penting, dibenarkan. Makanya gini, doa tuh harus bebas dulu dari tuduhan bersalah. 1 Yohanes, saudara, surat Yohanes katakan, kalau kita ya kan tidak ada tuduhan di dalam hati, kita punya keberanian untuk percaya, datang, berdoa, meminta apa saja. Katakan amin. Nah di sini katakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kapan kita yakin kita dibenarkan? Pada waktu saudara lihat kuasa darah Yesus. Lihat tubuh Yesus, ada 5 titik pencurahan daripada darah Yesus. Saudara situ. Disitulah kita dibenarkan oleh kuasa darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan dosa. Karena kita lihat darah, kita lihat kasih, kita diampuni. Kenapa Kristen selalu ngomong ampuni, ampuni, ampuni? Itu maksudnya supaya kita bisa hidup dalam kasih. Jangan cuma mau minta dikasihi oleh Tuhan, dikasihani oleh Tuhan, tapi kita kejam sama orang. Kita hidup dalam kebencian sama orang. Kita minta diampuni, tapi kita tidak mau ngampuni orang lain. Saudaraku, oleh karena itu saudaraku, ya kan kunci doa adalah hati. Kita percaya kita dibenarkan. Katakan amin saudara. Baru dari hati yang dibenarkan, perkataan kita mengandung kuasa Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi firman iman itu dekat dengan mulut kita. Jika hati percaya, mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka keselamatan diberikan Tuhan kepada kita. Kesembuhan diberikan Tuhan. Pemulihan diberikan sama Tuhan. Mujizat diberikan Tuhan. Perempuan pendarahan 12 tahun ini memiliki hati yang percaya. Dia dibenarkan. Karena percaya dibenarkan kan. Kita dibenarkan karena percaya. Yang Abraham ya kan dinyatakan benar karena percaya. Ketika saudara percaya pada Yesus, saudara dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita untuk masuk surga. Tidak. Hati itu percaya. Pada waktu hati percaya kita dibenarkan, malah mulut kita mulai mengaku. Mulutnya si perempuan ini mengaku. Apa yang diakui? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Alkitab mengatakan, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Banyak kita tuh artinya siapa? Saudara dan saya lebih suka mengucapkan perkataan apa? Negatif. Susah. Bukan gak boleh ngomong susah. Kalau ketemu orang susah, cerita sini susah.
kita memuliakan kesusahan kita, penderitaan kita, apa yang terjadi saudaraku? Perkataan kita mengandung kuasa. Katakan amin. Nah Tuhan, jangan kita ngatakan kondisi sakit kita berulang, aduh sakit, tapi doanya minta disembuhkan. Kalau ketemu orang cerita sakitnya, doa minta Tuhan pulihkan keuangannya supaya bisa memenuhi semua kewajiban. Tapi kalau ngomong ngeluh terus, nggak bisa. Kalau saudara mau melihat Tuhan bekerja seperti kepada perempuan pendarahan, saudara dan saya harus belajar hati percaya, mulut mengaku. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita percaya Allah tolong, selaraskan hati kita dengan perkataan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, perkatakan firman. Saya ingin bagikan tentang kuasa perkataan ini penting saudara, untuk bisa mengubah. Seorang psikolog, ya, ini cerita di Amerika sebenarnya, bukan di Jakarta atau di Palembang, saudara. Jadi seorang psikolog didatangkan ke sekolah, ya kan? Karena para guru ini udah kewalahan, saudara, menghadapi murid-muridnya yang nakal banget, nakal sekali. Nah, lalu psikologi ini tuh saudara duduk ngamati di dalam kelas, dia liatin anak-anak, dia ngamati guru cara ngajar, lalu dia dapatkan hasilnya, ya. Dia hitung dalam 1 jam si ibu guru ini, si guru ini selalu ngomong duduk sama anak-anaknya. Anak-anaknya yang lari, duduk, teriak. Sudah. Waktu istirahat, si psikolog panggil gurunya. Nih nanti abis istirahat nih, kau ngomong, ya, ngomong. Tadi kan aku dengar selama sejam kamu ngomong duduk tuh 4 kali. Sekarang kamu tambahin sampai bukan 4 kali dalam 1 jam. Usahakan sampai 50 kali. Kamu teriak duduk, tapi dengan nada yang paling kecil. Duduk, kalau ada yang ini. Marahin duduk. Sudah. Pas break, setelah selesai, mulai. Kan anak-anaknya nakal tuh. Lari, gak mau duduk. Teriaklah gurunya. Sampai 50 kali dia ngomong duduk. Suasana kelas makin tenang apa tambah kacau? Tambah kacau saudara. Dari sebelumnya. Tadi dia ngomong duduk 4 kali. Kacau dia ngomong 4 kali. Waktu dia ngomong 50 kali, ngomong kata duduk, kelas tambah kacau. Sudah. Pas pada waktu 1 jam berikutnya, break. Waktu break, psikolog ini panggil si guru. Begini, kamu udah tahu ya, pada waktu awal kamu 1 jam kamu ngomong duduk 4 kali. Break, pelajaran berikutnya kamu ngomong sampai 50 kali, saya catat tuh. Kadang saya suruh lebih banyak dari 50 kali ngomong-ngomong. Suasana kelas bandingin, sebelum dan sesudah. Tambah tenang apa tambah kacau? Tambah kacau. Nah sekarang, coba kamu, dia nasihati gurunya ini. Kamu jangan teriak, duduk. Jangan marahi setiap anak yang lari-lari. Yang nakal gak usah dimarahin. Jangan ngomong duduk. Gak usah. Tapi kamu perhatikan. Kalau ada anak-anak murid yang duduk baik, duduk manis. Anak itu memperhatikan pelajaran dengan seksama. Kamu datangi anak itu, kamu puji dia. Di depan anak-anaknya yang lain. Kamu puji dia, ini dipuji. Saudaraku, suasana kelas kacau. Si guru mengikuti nasihat psikolog itu. Dia cari anak yang baik. Anak yang duduk manis, yang penuh perhatian belajarnya. Lalu guru itu memuji anak itu. Kamu nih anak baik, penuh perhatian. Ya kan? Kamu rajin, kamu pintar. Tulisannya bagus loh. Dipuji saudaraku. Saudara tahu? Anak-anak yang lari-lari itu. Dia lihat ada temannya dipuji. Lalu dia berpikir, memang dia aja yang bisa dipuji. Gua juga mau dong dipuji. Saudara tahu, ngerti poinnya di sini? Anak yang nakal itu karena mau minta dipuji, dia duduk baik, duduk manis. Gurunya datangin dia, dipujilah anak itu. Saudaraku yang sebenarnya suasana kelas menjadi lebih tenang, lebih kondusif di jam pelajaran yang ketiga. Guru itu melakukan berulang-ulang setiap hari. Apa yang terjadi saudara tahu? Kuasa perkataan. Kelas yang kacau tidak terkendali menjadi kelas yang apa? Yang tenang. Jadi ketika
perhatian si guru diubah, digeser dari anak nakal ke anak yang baik. Ketika perhatian saudara digeser dari semua masalah kepada kuasa Allah, hasilnya akan beda. Yang ngerti katakan amin. Saat kita melihat kekacauan dalam rumah kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, saudara coba untuk berdoa, bersuara, mulai bernubuat dengan iman atas keadaan itu. Maka Allah Roh Kudus akan membawa ketertiban dan ketenangan. Yang percaya katakan amin. Dasar firman-Nya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menguasai, memenuhi samudra raya. Dan bahasa ibarat tohu wabohu, kacau balau. Lalu ayat yang ketiga, Alkitab tulis apa? Apa saudara? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Terang itu menutupi setiap kegelapan. Allah tidak berfirman, waduh kacau, waduh kok gelap, waduh kok tidak berbentuk. Allah tidak berkata. Allah berbicara yang apa? Jadilah terang. Saudara bisa mengerti sini? Katakan amin. Jadi coba saudara mulai. Ini praktek sih, praktek sehari-harinya. Hati percaya, dibenarkan. Mulut mengaku, diselamatkan, diberkati. Ini ada saksian seorang jemaat, saudara jemaat. Ini saya sudah saksikan di gereja, saudara, berapa waktu yang lalu. Dia seorang penjual kain. Dia mau praktekin firman, saudara, kuasa perkataan, doa dan nubuatan. Saudaraku, ya, dia jualan dagang kain, saudaraku, di pasar. Lalu saudara tahu gak Pak? Dia bernubuat atas kain-kainnya. Nubuatnya gimana kata-katanya? Dia ngomong sama kain, pergilah kamu, pergi, cepat pergi, jangan ada di sini. Ayo, laku terjual ya. Kamu dibungkus nanti sebentar lagi. Kamu dibungkus semua. Aku dalam nama Yesus. Ayo pergi semua, pergi. Kamu terbungkus, laku dia bilang. Saudara tahu, sejak dia doakan kainnya, bernubuat atas kainnya bahwa kainnya ini akan pergi dari toko dia. Kemana perginya? Dibungkus karena dibeli oleh pembeli. Saudara, sejak dia doa dan nubuat, dia cerita bahwa perilaku dia berubah. Saudaraku, kalau dulu sebelum dia doa nubuat seperti ini, kalau orang datang ke toko dia, pikiran dia apa? Apalagi potongan badannya, potongan bajunya nggak meyakinkan. Paling nanya-nanya aja, buang-buang waktu. Kalau orang datang, dan ini tanya, nggak, jawabnya kayak cuek-cuek dulu. Ya orang pergi. Tapi sejak dia berdoa, bernubuat untuk kain-kain dagangannya, saudara tahu nggak? Setiap orang yang masuk ke toko dia menjadi lebih semangat layani. Ya kan? Karena di dalam diri dia punya yakin. Setiap orang yang masuk ke toko dia tidak akan pulang dengan tangan hampa. Dia pasti akan membawa kain-kain yang saudaraku dan menyerahkan uangnya, tukar itu kain dengan uang. Itu satu keyakinan. Dia layan dengan baik. Dia ngomong segala macam. Akhirnya saudara tahu nggak apa? Orang yang tujuan cuma lihat kain, nggak mau beli, nggak ada niat beli. Akhirnya jadi beli. Beli satu dia ngomong terus ngomong, akhirnya beli. Tujuannya beli satu, akhirnya beli beberapa beli. Saudaraku, ini dampak daripada apa? Dia ngomong, kain-kain ini harus laku, terjual, terbungkus, dan pergi dari tokonya. Waktu dia ngomong seperti itu, dia bisa melayani orang dengan lebih baik. Orang datang yang cuma lihat dan tanya harga, kemudian tertarik jadi beli. Hasilnya apa saudara? Omset tokonya itu naik. Katakan amin. Kadang-kadang kita nih malas, datang paling nanya-nanya. Jangan negatif. Pokoknya harus jadi nih. Itu kan iman, kan gitu iman. Untuk dia bisa masuk ke toko kita, itu kan Tuhan yang suruh. Gak mungkin kita bisa ini kan saudaraku. Nah hari ini, ya kan, berhentilah berkata negatif. Belajar bernubuat. Maka perkara ajaib akan mengalir masuk dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudaraku, yaitu apa? Kita harus melakukan tindakan iman. Kita harus melakukan tindakan. Jadi gini, gak cukup berpikir positif.
tapi juga kita harus bertindak secara positif. Katakan amin saudara. Tidak cukup hanya punya iman, punya keyakinan. Harus ada tindakan dari keyakinan itu. Yang mengerti katakan amin. Dia yakin Tuhan bisa sembuhkan dia. Tetapi dia tidak mungkin disembuhkan kalau dia tidak datangi Yesus. Jamah jubah Yesus. Pada waktu dia perempuan ini disembuhkan pada waktu kapan? Waktu dia menjamah jubah Yesus. Waktu dia bertindak. Tidak bertindak menyelinap masuk ke kerumunan orang banyak. Menjamah jubah Yesus. Lalu ada kuasa Allah mengalir dari tubuh Yesus. Menyembuhkan perempuan itu. Jadi mujizat itu belum terjadi pada saat kita berpikir. Belum. Mujizat belum terjadi pada saat kita berpikir. Sukses itu belum terjadi hanya pada waktu itu. Waktu kita merenung. Tapi mujizat itu terjadi saat kita apa? Berdoa, bertindak, melakukan perintah firman Tuhan untuk melakukannya. Katakan amin. Banyak orang nyesel bukan karena dia berani melakukan sesuatu dan gagal. Banyak orang nyesel karena dia tidak pernah berani melakukan sesuatu. Coba dalam hidup ini saudara, memang tindakan iman, bertindak itu pasti ada resiko kegagalan. Tapi kalau saudara ngalami kegagalan karena saudara bertindak, apalagi mencoba untuk berbuat baik dengan hati yang tulus, tapi saudara malah dirugikan, jatuh dan rugi, gagal. Dengar baik saudaraku, jangan kapok. Katakan amin saudara, itu banyak, itu pasti ada harta karun di dalamnya yang kita tidak tahu. Katakan amin saudara. Kalau gedung gereja ini bisa ada, semua karena kemurahan Tuhan atas gereja ini. Katakan amin. Semua itu karena ada orang-orang yang berani bertindak dengan iman, langkah ketaatan kepada firman Tuhan. Ada orang-orang yang berani. Orang-orang sekeliling saya, jemaat-jemaat yang luar biasa, pengerja-pengerja yang tidak pernah mengenal lelah, para full timer, para pemimpin di gereja ini. Sehingga saya lihat gereja ini menjadi gereja yang luar biasa. Dan hari-hari ini bisa jadi berkat buat banyak orang lewat program Menara Doa Online ini. Semua harus ada tindakan. Katakan, tidak bisa cuma berpikir, oh iya ya, saya harus bikin menara doa, tapi kita gak buat apa-apa. Oh kita harus buat gini, gak bisa. Saudara harus coba lakukan. Puas kalau kita sudah kerjakan, sekalipun mungkin salah. Katakan amin saudara. Ya kan, gak mungkin salah terus akhirnya. Kita bisa belajar dari kesalahan dan kejatuhan kita. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku, perempuan ini, saudaraku, kita harus menyaksikan pengalaman iman kita. Kita harus bisa ada bersaksi. Sering saudara bersaksi akan kebaikan Tuhan. Perempuan ini dalam ayat yang ke-33, Markus 5:33 katakan begini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan apa, baca yang keras? Dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini gemetaran, ketakutan. Dia menyaksikan pengalaman imannya kepada Yesus, kepada murid-muridnya, kepada siapa lagi? Yairus. Di situ ada Yairus. Yairus ada bersama Yesus dan ke-12 murid. Wah, kesaksian perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun pasti membangun iman Yairus yang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan, di mana anak perempuannya yang berusia berapa? 12 tahun. Kok kayak kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dari Tuhan. Saudaraku, sedang menderita sakit, hampir mati. Dan memang benar, anak perempuannya bukan sakit lagi, tapi sudah mati. Tapi karena dia mendengar kesaksian daripada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, saudara tahu, imannya naik. Seringkali kalau saudara mau hidup dalam iman, bagaimana tegar di masa sukar, miliki iman. Dengan cara apa? Saudara mendengar kesaksian hidup orang. Katakan amin. Itu bisa membangun iman. Bagaimana?
Mereka punya pengalaman iman. Atau saudara menyaksikan pengalaman iman saudara bersama dengan Tuhan. Itu akan membangun iman orang lain. Ketika kita membangun iman orang lain, iman kita pun ikut terbangun. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Tanpa disertai iman, sekalipun doamu dengan menangis, mukjizat tidak akan terjadi. Tetapi jika berdoa dengan iman, sekalipun tidak menangis, mukjizat bisa terjadi. Tuhan selalu melihat iman. Saat Yesus melihat ada iman, Dia menyembuhkan dan menyelamatkan perempuan pendarahan itu. Katakan amin. Kita harus bersaksi seperti dia. Jika Tuhan telah tolong, ya kan, supaya kita bisa kuatkan iman daripada banyak orang. Tuhan berkati, saya sudah selesai. Saya berdoa, biarlah iman saudara dikuatkan. Saudara terus dengar pengajaran firman Tuhan yang diurapi. Terus punya program baca Alkitab. Saudara boleh perkatakan kata-kata firman kepada diri saudara. Jangan hina dirinya. Jangan ngomong yang negatif sama dirinya. Jangan kutuki diri saudara sendiri. Jangan ngomong. Jangan kutuki. Tapi saudara harus berkati diri saudara. Katakan amin saudaraku. Harus berkati. Saya diberkati. Saya pinter. Saya akan jadi anak yang baik. Saya akan jadi anak yang berhasil. Saya akan dipakai Tuhan cara luar biasa. Tubuh saya sehat. Karena Allah mengasihi saya. Oleh kuasa darah Yesus, saya sudah ditebus dan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri ibu bapak. Saya ingin berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Beri roh iman buat setiap kami. Beri roh iman buat setiap kami. Karena kami tahu oleh iman ini Tuhan, yang bertumbuh menjadi pengharapan dan kasih, kami bisa kuat menghadapi, kami bisa tegar di masa sukar ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kau kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami menjadi saluran kasih, saluran berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan turun ke setiap kami. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan perjamuan kudus kita saudaraku. Kita akan sama-sama makan perjamuan kudus. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari saudara kita angkat roti kita. Tiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Angkat roti saudaraku. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ini ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan
Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan tidak ulang-ulang, tidak bosan-bosannya bahwa kalau saudara diberkati, saudara bagikan link daripada Menara Doa ini kepada sahabat-sahabat yang lain supaya banyak orang mendengar Injil ini, saudaraku. Ya kan? Injil ini. Saudara, terima kasih untuk persembahan saudara. Ya kan, persembahan saudara sangat berarti buat kita di sini, buat kami, dan persembahan saudara itu mengubah banyak orang sehingga acara ini, saudara, pelayanan ini bisa terus berjalan oleh karena persembahan saudara. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Terus berkati saudara semuanya.